Sahabat wanita, apa kabar hari ini? Dimanapun Anda berada, saya Susi Makitan dengan senang hati menjumpai Anda lagi hari ini dalam program Wanita Berpengharapan. Bagaimana kabarnya? Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Hari ini kembali Wanita Berpengharapan akan memberi wawasan kesehatan kepada Anda dan kali ini mengenai mengatasi biduran bersama Dr. Megawati. Dan setelah itu, Ibu Wihani STH akan hadir dan memberi siraman rohani untuk Anda dengan topik menghitung berkat. Semoga semuanya akan menjadi berkat buat Anda dan selamat mengikuti. Sahabat, biduran merupakan gangguan kesehatan yang sudah umum terjadi dan biasanya dianggap sepele. Tetapi sering mengganggu ketenangan dan aktivitas kita, apalagi kalau menyerang anak-anak balita. Nah, tentu kita ingin tahu sebenarnya apa sih biduran itu dan bagaimana mengatasinya. Mari kita tanyakan kepada Dr. Megawati yang saat ini sudah bersama saya. Dan apa kabar Dok hari ini? Kabarnya baik Bu Susi. Baik dan sehat ya, terima kasih untuk kehadirannya. Kita ini ngomong soal biduran nih Dok. Ini kan tidak asing lagi bagi kita ya. Bila kita mengalami biduran, kita tahu bahwa kita akan merasakan gatal-gatal di kulit. Nah, sebenarnya bila kita terserang biduran ini, apa yang terjadi pada tubuh kita sebenarnya, Dok? Ya, jadi biduran itu kan kondisi kulit yang memiliki ruam yang menonjol dan gatal. Muncul di beberapa bagian tubuh atau menyebar ke area yang besar. Nah, jadi yang terjadi di tubuh kita adalah adanya zat kimia yang masuk ke aliran darah yang menyebabkan reaksi alergi. Jadi ini adalah biduran gitu. Biduran itu sebenarnya adalah reaksi alergi. Oh, reaksi alergi ya. Nah, ini biduran ini bisa menyerang siapa aja, Dok? Ya siapa Dari saja. Dari anak kecil sampai orang tua ya. Anak kecil sampai orang tua semuanya bisa terserang semuanya biduran. Semuanya bisa ya. Laki-laki, perempuan semuanya bisa ya. Iya. Nah, tadi dokter bilang penyebabnya adalah alergi. Ini alergi terhadap apa saja ini? Iya. Jadi kan tadi saya katakan bahwa alergi itu kan adanya histamin atau zat kimia yang masuk ke dalam aliran darah. Sehingga terjadi reaksi alergi, menyebabkan alergi. Nah, yang menyebabkan ini histaminnya masuk ini apa saja ya? Yang pertama itu bisa karena alergi makanan, Bu Susi. Oh, makanan ya? Makanan, bisa ya. Nah, kalau ditanya makanan apa Dok? Nah, setiap orang beda-beda. Beda-beda ya. Ada yang mungkin telur, ada yang mungkin ikan laut, nah, bisa ya. Begitu. Pokoknya alergi makanan. Coklat juga bisa ya. Bisa. Yang kedua itu bisa karena udara, Bu. Udara di luar. Jadi sinar matahari itu bisa menyebabkan biduran, ya. Terus atau udara dingin juga bisa. Kebanyakan saya dengar itu dingin ya. Iya, dingin. Timbul biduran ya. Panas juga bisa. Angin pun bisa menyebabkan biduran. Terus yang ketiga itu penyakit tertentu bisa menyebabkan biduran, misalnya apa saja? Lupus atau limfoma gitu ya. Terus hepatitis, kelenjar tiroid, AIDS bisa menyebabkan biduran. Yang selanjutnya adalah berkeringat. Orang berkeringat itu juga bisa menyebabkan biduran. Makanya udara panas menyebabkan biduran. Karena keringatnya tadi itu ya. Iya. Atau alergi tungau atau debu rumah. Tungau itu serangga kecil gitu ya. Iya, itu tapi ya. nggak kelihatan. Kutu sama debu rumah. Debu juga bisa menyebabkan itu ya. Iya, debu bisa menyebabkan biduran. Dan juga yang terakhir itu stres. Oh, stres bisa ya? Orang stres tuh bisa biduran. Pastilah gitu bisa. Ya. Jadi dia nggak disebabkan oleh apapun juga, cuaca enggak, makanan enggak, tapi karena dia stres bisa timbul itu ya. Nah iya, jadi alergen tadi baik stres ataupun tungau, debu, udara itu memacu tubuh untuk melepaskan histamin. Jadi namanya alergen tuh memacu tubuh melepaskan histamin. Kalau histamin sudah masuk aliran darah, jadi bendul-bendul ya, iya. Itu merah-merah gitu ya Dok ya. Makanya obatnya namanya antihistamin. Gitu iya. Kan biduran ini bukan merupakan penyakit menular ya Dok ya? Ya bukan lah. Kadang-kadang orang tuh takut kalau sudah ada kulit yang gatal itu menonjol merah-merah terus gatal, orang takut mendekat itu. Padahal nggak menular ya biduran ini ya? Tidak menular, tapi menurun iya. Oh begitu. Jadi kan namanya alergi itu kan menurun Bu Susi. Jadi ada kecenderungan di dalam keluarga. Makanya kalau dingin sedikit sudah iya, biasanya gitu ibu, bapak gitu. Jadi
Biduran itu sebenarnya reaksi alergi yang paling ringan ya Bu Susi ya. Kalau yang berat itu namanya asma. Jadi sakit, jadi asma. Sakit ya. Asma bronhial yang mengik-mengik itu juga reaksinya alergi namanya. Alergi ya, dan itu diturunkan. Diturunkan ya. Nah, ini berapa lama orang bisa sembuh dari biduran, Dok? Ya tergantung sih. Sebenarnya yang benar itu biduran itu dibiarkan tuh dia bisa sembuh sendiri. Sembuh sendiri ya? Bisa. Jadi artinya sembuh pada saat itu. Karena ada faktor alergen. Selama dia makan alergen ya dia bisa biduran lagi. Kan begitu. Gitu. Jadi kalau dikatakan sembuh itu enggak ada. Berarti orang harus memperhatikan dirinya sendiri ya. Loh iya, harus dicari sebabnya. Kalau dia misalnya makan udang lalu biduran ya sudah, nggak usah makan udang gitu. Atau kalau udara dingin nih biduran, berarti ya tiap kali udara dingin ya harus pakai jaket gitu. Atau ya. kalau berkeringat lah repot ini. Berkeringat itu biduran. Jadi makanya kalau sudah mulai panas, kira-kira mau berkeringat cepat-cepat dibuka. Supaya tidak berkeringat ya gitu ya, Dok ya. Jadi sembuhnya itu sembuh Bu. Setelah itu nanti kena lagi. Tergantung alergennya apa. Apalagi kalau stres ya nggak sembuh-sembuh. Stres terus ya, Dok ya. Bolak-balik gatal terus berarti stres terus. Nah, di samping gatal-gatal di kulit, apa gejala lain apa? Sebenarnya sih biasanya kalau gejala nggak ada sesak nafas ya, Dok ya? Nggak ada itu ya? Ada bekas luka warna merah putih karena digaruk begitu ya. Macam-macam ya, gatal-gatal, cuma itu saja gejalanya biduran. Terus ngatasinya gatal-gatalnya itu? Kalau dibiarkan ya bisa ke dokter bila tidak menghilang dalam waktu 48 jam atau 2 hari. 2 hari itu ke dokter ya. Kalau misalnya nggak digaruk nggak apa, terus hilang faktor alergennya itu ya mulus lagi kan kulitnya. Tapi misalnya ini ada parah, menyebabkan gangguan yang lain, gangguan sehari-hari ya harus ke dokter. Misalnya nggak bisa aktivitas karena garuk-garuk terus gitu. Ya. Atau misalnya terus jadi sesak nafas, tenggorokan seperti bengkak. Atau demam bisa nggak demam kalau biduran? Bisa ya. Nah itu berarti kan harus ke dokter. Harus ke dokter, berarti tidak bisa hilang sendiri dan bahaya, ada akutnya. Nah kalau misalnya untuk mengatasinya ya obat, biasanya obat itu dikasih antihistamin atau kasih Lucio, kalamin atau kayak seperti bedak-bedak gitu ya. Yang isis-isis itu Susi. Atau dikasih anti radang atau prednison ya. Itu gitu. Ya pokoknya kalau 2 hari gatalnya nggak hilang, terus bidurannya nggak hilang sama sekali, dia harus ke dokter ya, Dok ya. Iya, kalau supaya dapat obat yang pas ya. Kan nggak enak juga toh, garuk-garuk gatal terus. Mungkin orang nggak sampai 2 hari, 1 hari aja sudah dibawa ke dokter. Iya. Atau enggak, zaman sekarang itu suka beli obat sendiri. Oh iya. Sekarang. Pinter ya orang semakin. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Atau dia lihat Google cara mengatasi biduran terus langsung dia beli obat sendiri dan obatnya kebetulan dijual bebas. Minum 1 saja sudah selesai, nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya. Asal nggak sesak loh Bu Susi. Iya. Baik, terima kasih ya, Dok ya. Untuk informasi mengenai biduran ini. Sampai kita ketemu di program berikutnya, Dok ya. Iya, sampai jumpa Bu Susi. Sahabatku, semoga perbincangan mengenai mengatasi biduran tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Dan tetaplah bersama Wanita Berpengharapan, karena sesaat lagi Ibu Wihani STH akan memberikan siraman rohani untuk Anda. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan sebuah lagu pujian berikut ini yang saya sudah siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan semoga Anda terhibur. Sahabat Wanita Berpengharapan, saya Wihani senang bersama Anda tentunya pada kesempatan yang indah ini. Saya yakin pengetahuan tentang kesehatan jasmani, khususnya tentang mengatasi biduran, yang dibawakan oleh Ibu Susi dan Dr. Megawati tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, sekarang jiwa kita pun membutuhkan kesehatan tentunya. Kali ini, saya akan membagikan renungan buat kita semua dengan topik menghitung berkat. Sahabat, satu hari seorang teman saya menceritakan tentang kakeknya yang tidak habis-habisnya menghitung masalah yang terjadi dalam hidupnya.
mulai dari ia kehilangan pekerjaan, rumahnya digusur, istrinya meninggal, dan lain sebagainya. Saking banyaknya masalah yang ia hadapi, kakek itu sering marah, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan keadaannya sendiri. Dia juga sering bertanya kepada Tuhan, mengapa hidupnya hanya dipenuhi masalah? Sahabat, tentu saja bukan hanya kakek teman saya ini yang suka menghitung masalahnya. Bukankah kita juga sering menghitung masalah yang kita hadapi? Kita bahkan mungkin bisa menyebutkan jumlahnya. Intinya adalah, mudah bagi kita untuk menghitung masalah daripada menghitung berkat Tuhan. Apalagi kaum perempuan, yang umumnya lebih mudah mengingat masalah dan kesulitan daripada menghitung berkat karena merasa bahwa Tuhan tidak menjawab keinginannya. Tapi saya doakan, Anda bukanlah wanita yang seperti itu. Dan saya yakin, Anda selalu ingat berapa banyak berkat yang sudah Anda terima dari tangan Tuhan. Sahabat, apa yang terjadi bila kita hanya berfokus pada masalah yang kita hadapi dan menghitung serta mengingatnya berulang-ulang? Ada banyak hal yang bisa terjadi bila kita hanya menghitung masalah. Pertama, bisa saja kita putus asa dan mencari jalan pintas. Di samping putus asa, kita bisa menjadi orang yang pesimis, karena yang kita hitung hanyalah masalah, masalah, dan masalah. Kalau begitu, kita nantinya tidak akan pernah lagi melihat hal positif atau berkat dalam hidup kita. Dan bila kita hanya menghitung masalah, maka kita hanya memikirkan hal yang negatif dan yang buruk saja. Sahabat, masalah selalu ada dalam hidup kita, bukan? Tapi kita juga harus jujur bahwa di samping masalah, ada juga berkat dan hal-hal yang menyenangkan dan juga membahagiakan yang terjadi dalam hidup kita. Coba kita lihat hal-hal yang kita dapatkan setiap hari secara gratis. Misalnya, udara, sinar matahari, hujan, angin, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah menghitungnya, bukan? Padahal kita dapatkan semua itu setiap hari. Nah, sahabatku, tahukah Anda, Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada manusia. Raja Daud ingin mengingatkan kita, betapa Tuhan Allah menjadikan hidup manusia itu mulia dan terhormat. Bahkan, hampir sama dengan Allah. Mari, sejenak kita merenungkan apa yang dikatakan Raja Daud dalam kitab Mazmur, pasal 8, ayat 3 sampai yang ke-10, yang mengatakan demikian. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Sahabat, ini luar biasa, bukan? Berkat yang diturunkan bagi manusia tak terhitung banyaknya. Berkat Tuhan itu jauh lebih banyak daripada masalah yang sudah dan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan melimpah bagi umat-Nya, tak terhitung banyaknya. Bila Anda memiliki waktu, coba renungkan sejenak. Apa saja yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan Anda sendiri? Nah, sahabat,
bagaimana sebaiknya sikap kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi dan tak pernah berhenti menimpa kita? Masalah yang datang bukan untuk kita hitung, tetapi untuk kita selesaikan sampai tuntas. Bila kita tidak sanggup menyelesaikannya, kita boleh datang kepada Tuhan, berdoa, memohon bimbingan Tuhan, agar kita bisa menyelesaikan masalah kita. Bila masalah kita sudah selesai, ingatlah kebaikan Tuhan dan lupakan masalah yang sudah berlalu. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengatakan, "Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Perkataan Paulus ini ditulis dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Sahabat, sungguh menguatkan perkataan Rasul Paulus ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ingatlah perkataan Paulus ini bila Anda sedang menghadapi segala masalah di dunia ini. Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menanggung semua masalah Anda. Nah, sahabatku, sambil Anda berpikir bagaimana menyelesaikan masalah Anda saat ini, hitunglah berkat dan kebaikan Tuhan yang pernah Anda terima dan alami. Jangan lupakan satu pun berkat-Nya. Dengan menghitung berkat Tuhan, Anda akan bersyukur dan bersukacita, serta bersemangat menyelesaikan masalah Anda. Karena Anda yakin Tuhan akan menolong Anda. Dan setelah masalah Anda selesai, cobalah mendaftarkan lagi berkat-berkat Tuhan yang Anda dapatkan dari masalah yang Anda hadapi. Anda tentu akan mendapatkan banyak sekali berkat, dan tidak sanggup tentunya Anda akan menghitungnya. Jadi marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena berkat Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Tuhan mau agar kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan dan menghitung setiap berkat-Nya yang kita terima, agar kita tahu dan selalu sadar bahwa Tuhan selalu beserta kita dan selalu membimbing dan memberi kekuatan kepada kita. Ingatlah selalu bahwa setiap ada masalah, berkat baru juga telah disiapkan oleh Tuhan buat kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Sahabat wanita berpengharapan yang saya kasih, sayang sekali waktu kita terbatas dan kita harus berpisah. Selesai sudah seluruh acara wanita berpengharapan untuk hari ini. Semoga seluruh sajian kami bermanfaat buat Anda, juga buat keluarga. Dan bila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman rohani Anda, langsung saja hubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777386. Saya ulangi lagi, nomor yang bisa Anda hubungi melalui SMS atau WA adalah 081 333 777386. Akhirnya saya Susi Makitan mohon pamit dan sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.